Ku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya.
kami hanya ditentukan oleh perkataanmu, Tuhan. Dan kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Yes. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Halo Gereja Online Church, kami mau memberitahu bahwa kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung, detailnya ada di bawah sini. Dan untuk kebaktian Minggu Paskah tetap pada jam yang sama, yaitu jam 9 pagi. Dan terakhir, kami sangat terberkati dengan pemberian kalian semua. Bagi kalian yang ingin memberi, detailnya ada di bawah sini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll, along with other relics, have been found in desert caves in Israel. Deep in the Judean desert, close to the Dead Sea, are caves once used by 2nd century Jewish rebels. They'd gone into hiding following a failed revolt against Roman rule. Barely accessible, except by abseiling down to them, dozens died here. But hidden with them were biblical treasures, the like of which Israel has not seen in over half a century. This is known as the Cave of Horror. Named after 40 skeletons were found here 60 years ago. Archaeologists discovered fragments of 2,000-year-old biblical texts. The manuscript is of a translation into Greek of the 12 minor prophets from the Bible. The fragments are believed to have been hidden during the Bar Kokhba revolt, an armed Jewish uprising against Rome. They'd found ancient verses from the books of the prophets Zechariah and Nahum in the Hebrew Bible. Likely written down in the centuries either side of the birth of Christ, the Israeli authorities said the scriptures were of immeasurable worth for humanity. Selamat hari Minggu Gereja Online Church. Beberapa waktu kemarin ini diketemukan lagi di Palestina apa yang disebut Dead Sea Scroll. Sekitar 100 tahun yang lalu beberapa, kalau nggak salah, beberapa gembala mereka menemukan gua-gua di dekat Laut Mati. Dan di situ diketemukan naskah-naskah, gulungan-gulungan yang berisi firman Tuhan. Alkitabnya orang Israel. Ya berarti yang buat kita orang Kristen kita bilangnya perjanjian lama. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan juga bahasa Yunani. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa iman kita itu adalah iman yang historis. Iman kita tuh bukan cuma angan-angan, bukan cuma cerita-cerita, tapi ada bukti faktanya. 2000 tahun yang lalu, firman yang mereka baca hampir sama dengan apa yang kita bilang sebagai perjanjian lama sekarang. Itu yang sangat-sangat penting. Tapi yang pentingnya dari dokumen yang terakhir ini adalah tempat di mana diketemukannya. Benar, masih di sebuah gua di pinggir Laut Mati, tapi mereka mereka namakan tempat ini The Death Cave. Kenapa Death Cave? Kenapa gua kematian? Karena nomor satu, untuk masuk ke situ hampir bisa orang mati. Mesti turun pakai tali, ada tebing curam baru bisa masuk ke gua itu. Tapi begitu masuk itu baru kenapa dibilang gua kematian. Begitu masuk banyak tulang-tulang di dekat dokumen-dokumen ini, dan mereka mati di situ bersembunyi dari tentara-tentara Romawi. Jadi ternyata orang-orang yang ada di situ mereka adalah orang-orang zealot. Orang zealot itu walaupun semua orang di zamannya Tuhan Yesus itu, walaupun orang-orang Israel, mereka semua menentang okupasi Roma di dalam tanah perjanjian Tuhan. Tapi yang betul-betul angkat pedang berperang itu adalah orang-orang zealot ini. Dan mereka zealot-zealot yang mati di Death Cave ini, mereka itu adalah pengikut dari Bar Kokhba, seorang pemimpin, seorang jenderal, dia tuh seorang commander yang mengumpulkan orang-orang ini untuk berperang, mencoba menghilangkan pengaruh-pengaruh pagan orang Romawi dari tanah perjanjian. Nah, dia itu nggak cuma dipanggil kapten, dia itu nggak cuma dipanggil jenderal, tapi Bar Kokhba itu dipanggil sebagai Mesias, sebagai Raja orang Israel. Nah, kita tahu, minta maaf sama Bar Kokhba, tapi kita tahu bahwa bukan dia Mesias sesungguhnya. Karena kita tahu yang namanya Mesias hanyalah Yesus Kristus dari Nazaret.
Tapi supaya semuanya mengerti, walaupun banyak kan dari orang Israel pada waktu itu, mereka bukan orang zealot, mereka bukan orang yang angkat pedang dan berperang melawan okupasi Romawi, tapi kebanyakan dari mereka juga tidak suka sama orang-orang Romawi ini, karena mereka itu merasa bukan cuma tidak ada kebebasan di tanah Israel, tapi ada ketidakadilan. Karena memang ini yang terjadi kalau sebuah negara asing menjajah negara lainnya. Yang tadinya tanah orang diambil sama orang asing itu. Yang tadinya sistemnya seperti ini yang sudah baik diubah sesuai dengan sistemnya negara itu. Dan yang paling parah, yang tadinya semuanya itu mendapatkan apa yang mestinya mereka terima. Tapi kalau misalnya di negeri jajahan selalu ada orang-orang yang menjilat penjajah-penjajah tersebut, supaya walaupun mereka nggak bisa kerja, walaupun mereka pemalas, walaupun mereka itu tidak talenta, walaupun ini bukan otoritas mereka, tapi karena mereka menjilat dan diterima oleh penjajah, itulah yang akan bahagia, itulah yang akan makmur, dan tidak ada keadilan lagi di negara yang dijajah. Sekali lagi, kalau Anda lihat negara-negara di Afrika, di Asia, di Indonesia yang pernah dijajah dalam 300 tahun terakhir, Anda bisa lihat di situ tidak ada keadilan. Ada korupsi, ada nepotisme, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak ada keadilan. Orang tidak menerima apa yang mereka layak terima. Yang baik, yang kerja keras belum tentu dapat. Yang curang, yang jahat, bahkan yang bisa membunuh, mereka juga tidak dapat hukuman yang mereka layak untuk terima. Tidak ada keadilan. Ya sama, di negara Israel pada waktu itu juga tidak ada keadilan. Yang mestinya jadi raja bukan orang-orang itu. Yang mestinya jadi imam bukan juga orang-orang itu. Ya, jadi begitu banyak orang pemungut cukai dan semuanya, orang-orang yang tidak adil, yang makmur, yang punya damai sejahtera, yang diberkati. Tidak ada keadilan. Jadi tugasnya seorang raja apa? Tugasnya seorang raja adalah untuk mendatangkan keadilan. Coba Anda lihat cerita perjanjian lama. Raja yang paling bijaksana namanya siapa? Raja Salomo. Dan dia lakukan apa? Mendatangkan keadilan. Iya kan? Dia menjadi hakim, dan hakim yang sangat-sangat bijaksana. Nah, inilah tugas seorang raja. Ini tugas seorang pemimpin. Mendatangkan keadilan dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, dengan marifat. Mana yang baik, diberikan yang baik. Mana yang buruk, harus juga terima yang buruk. Adil. Semua mendapatkan apa yang layak mereka terima. Ini tanah leluhurmu, lo tetap dapat di situ. Anda yang sudah kerja, lo yang terima buah-buahnya. Yang gak kerja, yang males, yang menjilat, yang munafik, lo pergi keluar dari sini. Itu tugasnya seorang raja. Jadi ekspektasinya mereka, waktu Tuhan Yesus datang, waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, waktu mereka bilang Hosana, 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 mereka juga gak mau Tuhan Yesus cuma untuk menyembuhkan. Kan kita bacanya begitu kan? Kita lihat dia menyembuhkan, tengking setan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi waktu mereka bilang Hosana, mereka gak cuma bilang, oh, tolonglah sembuhkan orang-orang di Yerusalem. Oh, tolonglah ajarilah kami firman Tuhan di Yerusalem. Enggak. Mereka bilang apa? Justice, justice, justice. Yang gue minta keadilan, keadilan, keadilan. Yang gue minta, gue terima apa yang gue layak terima. Yang gue minta, yang tidak adil, dibunuh atau dikeluarkan dari tanah perjanjian Tuhannya orang Israel. Dan Tuhan Yesus lihat kiri, lihat kanan. Dia nggak ke istana, tapi dia ke bait Allah. Dan kita tahu dia di situ bukan untuk mengambil otoritas, tapi untuk mendatangkan apa? Pesan. Untuk meminta pertobatan. Tentunya kita tahu bukannya mereka bertobat, mereka malah menangkap Yesus, salibkan dia, dan dia bangkit dari antara orang mati 3 hari kemudian. Tapi itu pesan Jumat Agung, itu pesan Paskah. Sekarang kita ngomong untuk masalah Minggu Palem. Dan di Minggu Palem ini kita ingat bahwa Yesus adalah Raja dan Yesus mendatangkan keadilan. Tapi begini, waktu Yesus mendatangkan keadilan, dia tidak mau cuma untuk menyelesaikan masalah orang-orang jahat, masalah institusi-institusi yang korupsi. Enggak, dia mau untuk menyelesaikan masalah evil, masalah kejahatan yang hakiki,
There is a German word for it, the Gestalt evil. Jadi evil, keburukan, kenajisan dan segala yang tidak baik itu, bahkan kematian, itu masalahnya Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang jahat, orang-orang yang cemburu, orang-orang yang iri hati, itu nanti mereka akan terima bagiannya mereka. Tapi waktu Yesus datang sebagai Raja, ya dia mau ada keadilan, tapi dia mau supaya kita mendapatkan keadilan bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya dia. Dengan menerima Raja kita yang sudah berkorban untuk hidup kita, untuk keadilan kita. Mati di atas kayu salib, dibangkitkan dan dibenarkan 3 hari kemudian. Guys, that's our Jesus. Itu Yesus kita dan itu keadilan kita. Bukan untuk mengambil bagian kita dari yang orang-orang yang sudah jahat, orang-orang pencuri dan sebagainya. Tapi keadilan adalah menerima bahwa Yesus akan memberikan kita bagian kita. Bukan dengan cara kita, tapi caranya dia. Bukan waktunya kita, tapi waktunya dia. Guys, kita jujurlah. Di negara ini kan kadang-kadang kita merasa banyak yang tidak adil. Kita kerja belum tentu dapat bagiannya kita, ya nggak sih? Kita punya warisan belum tentu kita bisa terima. Kita punya hak belum tentu kita juga bisa dapatkan walaupun kita sudah usahakan dengan segala sesuatunya, ya nggak sih? Dan di sisi sebaliknya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang maling, orang-orang yang korupsi dan sebagainya, yang mestinya kalau misalnya udah ketahuan, mestinya masuk penjara, mestinya ditahan, mestinya dipermalukan, nggak ada konsekuensinya. Kan kadang-kadang capek dong kayak gitu. Jangan jauh-jauh deh. Kadang-kadang kalau nyetir aja tuh, Pastor Maria berdoa, Tuhan biarlah ada keadilan di dalam jalan ini. Gue capek men, gue jalan lurus aja. Dipotong. Karena menurut gue, mestinya kan kalau misalnya gue mengikuti dan taat peraturan, gue melakukan sesuatu yang baik, mestinya gue terima dong hak gue, ya kan? Tapi ya kalau nggak ada keadilan ya nggak adil. You cannot rely on that. Lo nggak bisa bilang kalau gue belajar baik-baik, gue pasti masuk sekolah yang bagus. Nggak bisa. Lo nggak bisa bilang kalau misalnya gue kerja dengan sehebat-hebatnya, gue pasti posisi gue naik. Nggak bisa. Om lo bukan yang punya perusahaan. Iya nggak sih? Bapak lo wali kotanya. Ya kan kita nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada keadilan, segala sesuatunya tuh semena-mena. Ya, semena-mena. Maksudnya apa? Mau-mau lo deh. Ya kan? Dan kan kadang-kadang lo sekali, 2 kali, 3 kali. Terus-terusan kan lama-lama begah. Dan kalau Pastor Maria begah, dia kelakuannya udah kayak Ezekiel, Yeremia, ya kutuk men, gue langsung kutuk. Orang tuh bilang kutuk, oh Pastor Mario, binatang-binatang keluar dari mulut. Enggak men, kutuk, tau nggak kutuk? Lo, keturunan lo. Kenapa? Karena menurut gue, guys, lo mestinya adil dong. Kalau hak gue mesti terima hak gue. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang gini, yang Tuhan siapa? Kamu apa saya? Waduh, tiap kali Tuhan Yesus ngomong kayak gitu, ya jelas lah, masa gue yang bilang gue yang Tuhan, ya Tuhan Yesus lah Tuhan, namanya juga lo Tuhan Yesus. Itu capek tuh kalau misalnya dia ngomong kayak gitu. Karena sekali lagi, ini iman. Iman itu percaya bahwa Tuhan Yesus tahu yang terbaik itu apa. Mengenai kesehatan kita, mengenai keuangan kita, tapi juga mengenai keadilan. Ini yang susah. Karena Pastor Mario udah pernah doa, terus orang sembuh. Sering doa, gak pernah pusing. Kalau misalnya gak ada duit, doa, Tuhan pasti memberkati. Tapi yang namanya keadilan, apalagi kalau yang tidak adil nih, yang dizolimi, asik gue pakai bahasa zolimi. Yang dizolimi bukan cuma gue, tapi orang-orang yang di bawah gue. Nah, tanduk gue keluar tuh guys biasanya. It's hard.
Dan gue tahu kalau gue tuh mestinya lebih sabar lagi, lebih baik lagi, lebih kasih karunia lagi, ya. Tapi kalau misalnya lo merasa, kok gue nggak dapat lagi, kok gue udah punya suratnya, gue udah semua, gue udah lakukan yang terbaik, gue udah ikutin peraturan, tapi lo suruh gue kesini, suruh gue ke situ, wah. Gue bakar. Look, when I get angry. Banyak di sini yang nonton udah tahu, guys. Tapi Tuhan selalu bilang, lo tahu kan, kalau gue is the God of justice. Akulah Tuhannya keadilan. Kalau lo percaya sama gue, bukan cuma percaya gue bisa sembuhin, bukan cuma percaya kalau gue bisa cukupkan, mesti percaya juga kalau gue akan berikan keadilan, tapi bukan dengan cara lo, tapi dengan cara gue. Bukan waktu lo, tapi waktu gue. Guys, buat semua di situ yang nggak setuju dengan caranya Yesus, hari Minggu mereka teriak Hosana, Hosana, Hosana. Hari Kamis mereka teriak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Karena mereka udah lihat siapa Yesus. Mereka udah lihat apa yang dia tawarkan. Dan mereka tadinya bilang, lo raja, lo raja, lo raja. Enggak, gue gak mau lo jadi raja. Kenapa? Karena mereka gak mau apa yang Yesus tawarkan. Dan gue pengen banget yang Yesus tawarkan. Dan kalau lo semua mau apa yang Tuhan Yesus tawarkan, lo mesti terima semuanya. Caranya dia, waktunya dia juga. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Siapa di sini yang mau komplain sama Tuhan Yesus? Semua di sini bilang, enggak kok, aku nggak ada masalah dengan Tuhan Yesus Kristus. Bohong lo, bohong, munafik semuanya. Dengar, waktu dia naik ke atas kayu salib, dia udah terima semuanya. Semua kutuk, semua kemarahan, semua ketidakampunan, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau lo mau marah sama dia, dia bisa terima. Daripada lo marah-marah sama orang-orang, daripada lo coba dengan cara lo sendiri, lo komplain sama dia. Ya, Tuhan Yesus nggak nangis, lo komplain. Tuhan Yesus nggak marah kalau lo marah. Tuhan Yesus tuh sedih kalau kita marah sama orang lain. Mending lo marah sama Tuhan Yesus. Ya, dan hari ini gua mau doa. Hari Selasa kita rekaman khotbah ini, kita bakal doa. Tapi waktu lo nonton pesen ini, di situ Pastor Mari juga lagi di depan komputer menerima dan akan mau berdoa dengan lo. Kalau lo punya masalah, lo bilang kalau keluarga lo nggak adil sama lo bilang kalau misalnya perusahaan lo nggak adil sama lo bilang kalau misalnya teman-teman lo nggak adil, semuanya udah kebagian ini, gue nggak pernah begini. Daripada lo komplain marah-marah sama mereka darah tinggi, udah stop. Kita komplain sama Tuhan aja. Tuhan nggak takut dikomplain. Lo percaya sama gue, Tuhan nggak takut dikomplain. Karena gue kemarin berantem sama dia. Ya, tapi akhirnya God, you're God, I'm not. Kamu Tuhan, gue bukan siapa-siapa. Ampuni gue marah, gue bete, I follow you. Kalau mau marah, marah sekarang. Klik dan kita doa sama-sama. By the way, kalau pikir ini kok pendeta bilang marah-marah sama Tuhan. Baca Alkitab ya, banyak yang marah-marah sama Tuhan. Tuhan tuh nggak takut dimarahin sama kita. Siapa sih lo? Tuhan takut dimarahin sama lo. Tapi Tuhan tahu kalau misalnya keinginan kita untuk keadilan, untuk beauty, untuk kebaikan, kalau nggak terjadi itu ada, hati itu bisa pahit, hati itu bisa marah, hati itu bisa kecewa. Tuhan tuh nggak takut kalau lo kecewa. Tuhan tuh nggak takut kalau lo kepahitan. Tapi daripada lo pahit sendiri, marah sendiri, kecewa sendiri, mending bawa ke Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang Raja alam semesta. Kami gak bisa, tapi Tuhan bisa. Bukan cuma untuk ngomong berkat dan menyembuhkan, tapi mendatangkan keadilan dan kebaikan di tempat di mana tidak ada kebaikan dan keadilan.
Engkau yang datangkan, tapi bukan dengan cara kami, dengan waktu kami, tapi sesuai dengan caramu. Ampuni kami kalau misalnya kami selalu mencoba dengan kekuatan kami sendiri, dengan cara kami sendiri. Kami berserah mulai hari ini. Semua masalah kami, semua ketidakpuasan kami, semua keinginan kami yang tidak tercapai, serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Raja, Hosana, Hosana, Engkaulah anak Daud. Engkau bukan cuma Raja di Israel, Engkau Raja alam semesta, dan Engkau adalah Raja kami semua. Hidup kami untuk Engkau dengan caramu, itulah iman percaya kami. Ajarkan kami percaya lebih lagi, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Thank you so much. Gue kangen banget untuk ketemu dengan musisi-musisi, dengan juga jemaat-jemaat yang datang ke ibadah gereja online. Coba mari kita usaha dapat vaksin, dan mudah-mudahan beberapa bulan lagi kita bisa ketemuan. Peace. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.